Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Marlina dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan cara install VoIP. Daftar isi. 1. Tujuan VoIP, alat dan bahan yang dibutuhkan, teori dasar VoIP, fungsi VoIP, prinsip kerja VoIP, langkah kerja, uji coba hasil praktikum, kesimpulan. Tujuan VoIP. Tujuannya penggunaan VoIP adalah untuk memaksimalkan penggunaan internet yang sudah ada dan menambah jangkauan telepon menjadi mendunia dengan biaya yang sangat terjangkau. Alat dan bahan. Untuk dapat melakukan komunikasi menggunakan VoIP, dibutuhkan beberapa komponen pendukung. Beberapa komponen yang harus ada dalam VoIP yaitu 1. Protokol, 2. VoIP server, 3. soft switch, 4. softphone, 5. VoIP gateway. Teori dasar VoIP. VoIP over Internet Protocol adalah teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi sesuai suara jarak jauh secara langsung. Sinyal suara analog seperti yang ada dengan ketika berkomunikasi di telepon diubah menjadi data digital dan dikirimkan melalui jaringan berupa paket-paket data secara real time. Dalam komunikasi VoIP, pemakai melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Dengan bertelepon menggunakan VoIP, banyak keuntungan yang dapat diambil, diantaranya adalah dari segi biaya jelas lebih murah dari tarif telepon tradisional karena jaringan IP bersifat global, sehingga untuk hubungan internasional dapat ditekan hingga 70%. Setelah itu, biaya maintenance dapat ditekan karena voice dan data network terpisah, sehingga IP phone dapat ditambah, dipindah, dan diubah. Hal ini karena VoIP dapat dipasang di sembarang internet dan IP address, tidak seperti telepon konvensional yang harus mempunyai port tersendiri di sentral atau PBX (Private Branch Exchange). Fungsi VoIP. Signaling berfungsi untuk menangkap jaringan yang dituju sehingga dapat melakukan inisialisasi, penyimpanan, pesan atau percakapan. Database service. Layanan database adalah salah satu fungsi VoIP dalam mencari tujuan akhir atau endpoint yang harus dituju, sekaligus sebagai penerjemah alat yang biasanya digunakan dalam dua jaringan yang berbeda. Call connect atau disconnect. Barrier control memungkinkan si penerima panggilan dapat memutuskan panggilan atau menerima panggilan. Codex operation berguna sebagai coder ataupun decoder dalam pengubahan atau transmisi suara menjadi sinyal digital atau paket data ataupun sebaliknya. Prinsip kerja VoIP. Kita mungkin bertanya bagaimana cara kerja VoIP. Kita bisa jadi pernah mendengar kata VoIP. Pada dasarnya itu adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang memungkinkan kita melakukan panggilan melalui internet. Karena panggilan yang kita habiskan banyak menggunakan internet sehingga memungkinkan kita menghemat biaya untuk komunikasi. Banyak orang menggunakan komputer dan mikrofon untuk merekam suara. Rekaman suara tersebut disimpan di memori komputer atau file di komputer, di mana kita bisa membuat file tersebut ketika ingin mendengarkannya. Layanan Voice over Internet Protocol didasarkan pada ide yang sama, namun beda. File audio atau rekaman tidak tersimpan di lokal tetapi dikirim melalui jaringan IP ke komputer lain dan diputar file tersebut. Untuk memahami cara kerja, kita perlu memahami hal mendasar. Kita mendapatkan koneksi internet di rumah melalui modem. Kemudian koneksi internet tersebut dibagi ke beberapa komputer atau perangkat melalui router. Mungkin kita pernah menggunakan Skype di komputer untuk melakukan panggilan ke teman atau keluarga maupun ke seluruh dunia.
Itu salah satu cara kerja VoIP. Cara kerja VoIP lainnya melalui perangkat keras ATA, adapter telepon analog. Perangkat ATA ini disambungkan ke router seperti komputer. Pada dasarnya, ini seperti perangkat lain di jaringan internet kita. Kemudian kita mengambil telepon biasa dan menghubungkan ke perangkat ATA ini, sehingga kita bisa melakukan panggilan melalui internet dan telepon biasa. Langkah kerja pertama, instalah breaker di VirtualBox. Setelah itu, masukkan pengaturan jaringan seperti pada gambar. Lalu buka browser PC, lalu ketik IP breaker. Setelah muncul seperti ini, isi user administrator dengan password breaker. Setelah itu masuk ke IP PBX administration, lalu membuat user untuk breaker, klik submit, lalu isi user extension, display name, akun kode, scarnet, secret, untuk password seperti pada gambar. Klik submit. Buka aplikasi Microchip, lalu klik simbol di pojok kanan di bawah simbol exit. Lalu klik edit account. Setelah itu isi account name, SIP server, username, domain, login, password. Seperti salah user breaker yang dibuat tadi. Setelah diisi lalu save. Lalu aplikasi kedua, Zoiper, login, user dan password, salah satu user breaker yang dibuat tadi. Lalu masukkan IP breaker. Setelah itu uji coba, ketikkan nomor user yang akan dipanggil, lalu tekan OK. Lakukan sebaliknya pada aplikasi Microchip. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.